Bayangkan satu tempat yang menyimpan hampir seluruh pengetahuan dunia, lalu lenyap tanpa jejak, seolah sejarah sengaja menghapusnya. Di kota Alexandria berdiri sebuah pusat ilmu paling megah yang pernah ada. Perpustakaan Alexandria. Tempat ini bukan sekadar gudang buku, tapi jantung peradaban. Ribuan bahkan ratusan ribu gulungan papirus dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia. Dari filsafat Yunani, ilmu Mesir kuno, hingga pengetahuan dari timur. Didirikan pada masa dinasti Ptolemy I Soter, perpustakaan ini punya satu ambisi gila. Mengumpulkan semua ilmu yang pernah ditulis manusia. Setiap kapal yang berlabuh di Alexandria bahkan diperiksa, dan jika membawa manuskrip akan disalin, atau bahkan disita demi menambah koleksi. Di dalamnya para ilmuwan hidup, meneliti, dan berdiskusi. Nama-nama besar seperti Euclid dan Eratosthenes pernah berkarya di lingkungan ini. Disinilah bumi pertama kali dihitung kelilingnya dengan akurat. Peta dunia digambar, dan ilmu berkembang jauh melampaui zamannya. Namun di balik kejayaannya, tersimpan satu pertanyaan yang terus menghantui sejarah. Bagaimana mungkin pusat ilmu sebesar ini bisa hilang? Dan yang lebih mengerikan, bukan satu peristiwa yang menghancurkannya, tapi serangkaian kejadian yang perlahan mengikisnya, hingga akhirnya lenyap dalam diam. Apa yang sebenarnya tersimpan di dalam perpustakaan Alexandria bukan sekadar buku, melainkan inti pengetahuan manusia pada masanya. Ribuan gulungan papirus memenuhi rak-rak panjang. Isinya beragam, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, hingga sastra. Karya-karya dari tokoh seperti Aristotle disalin dan dipelajari, sementara ilmu dari Mesir, Persia, dan India ikut dikumpulkan, menjadikan Alexandria pusat pertukaran pengetahuan terbesar di dunia kuno. Di tempat ini, ilmu tidak hanya disimpan, tapi dikembangkan. Euclid menyusun dasar-dasar geometri yang masih dipakai hingga sekarang. Eratosthenes bahkan berhasil menghitung keliling bumi dengan metode sederhana namun jenius, hasilnya mendekati akurat ribuan tahun sebelum teknologi modern. Para ilmuwan hidup dalam satu komunitas, saling bertukar ide, berdiskusi, bahkan berdebat. Perpustakaan ini juga terhubung dengan pusat penelitian yang disebut Mouseion, semacam universitas pertama di dunia. Namun ada satu hal yang membuatnya begitu ambisius dan sekaligus berbahaya. Setiap kapal yang masuk ke pelabuhan Alexandria diperiksa. Jika membawa tulisan atau buku, naskah itu akan disalin. Kadang yang asli justru disimpan, sementara salinannya dikembalikan. Semua demi satu tujuan, menguasai seluruh pengetahuan dunia. Ambisi ini menjadikan Alexandria tak tertandingi, tapi juga membuatnya menjadi target. Karena ketika sebuah tempat menyimpan begitu banyak ilmu, kehancurannya bukan hanya kehilangan bangunan, tapi juga hilangnya ingatan dunia. Api pertama itu mungkin tidak dimaksudkan untuk menghancurkan ilmu, tapi justru menjadi awal dari hilangnya segalanya. Pada tahun 48 sebelum Masehi, kota Alexandria berubah menjadi medan perang. Julius Caesar terjebak dalam konflik politik Mesir, dan dalam upaya menyelamatkan diri, ia memerintahkan pembakaran kapal-kapal di pelabuhan. Api itu menyebar, awalnya hanya untuk menghancurkan armada musuh, tapi angin dan kekacauan membuat kobaran menjalar ke daratan, mendekati pusat kota, tempat perpustakaan Alexandria berdiri. Sejarawan berbeda pendapat tentang seberapa besar kerusakan saat itu. Ada yang mengatakan hanya gudang penyimpanan naskah di pelabuhan yang terbakar. Ada pula yang percaya sebagian koleksi perpustakaan utama ikut musnah. Namun satu hal pasti, ini adalah luka pertama. Ribuan gulungan papirus, hasil salinan dari seluruh dunia, mungkin telah berubah menjadi abu dalam satu malam. Ilmu yang tidak sempat disalin ulang hilang selamanya, tanpa jejak. Dan yang lebih berbahaya dari api itu sendiri adalah dampaknya. Perpustakaan yang sebelumnya tak tersentuh kini terbukti bisa rusak. Keamanan yang dulu dianggap mutlak, runtuh. Sejak saat itu, perpustakaan Alexandria tidak lagi kebal terhadap waktu, konflik, dan kekuasaan. Api Caesar mungkin bukan akhir, tapi itu adalah awal dari kehancuran yang perlahan dan tak terhindarkan.
Jika api adalah awal, maka waktu dan konflik adalah algojo yang menyelesaikannya. Setelah peristiwa Julius Caesar, perpustakaan Alexandria tidak langsung hilang. Ia masih berdiri, namun tak pernah lagi sama. Kota Alexandria terus dilanda pergolakan. Kekuasaan berganti, budaya berubah, dan prioritas pun ikut bergeser. Di bawah kekuasaan Romawi, perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai memudar. Dukungan terhadap perpustakaan perlahan berkurang. Lalu datang masa yang lebih gelap. Pada abad ketiga Masehi, konflik internal dan serangan membuat kota ini kembali rusak. Banyak bangunan hancur termasuk pusat-pusat ilmu. Apa yang tersisa dari perpustakaan kemungkinan ikut terdampak. Tidak lagi sebagai pusat kejayaan, tapi bayangan dari masa lalu. Pukulan berikutnya datang saat perubahan besar dalam keyakinan masyarakat. Ketika agama Kristen mulai mendominasi, sebagian ajaran lama dianggap tidak lagi relevan, bahkan berbahaya. Pada tahun 391 Masehi, di masa Theodosius I, kuil-kuil pagan dihancurkan. Salah satu yang terkenal adalah Serapeum of Alexandria, yang diyakini menyimpan sebagian sisa koleksi perpustakaan. Saat Serapeum runtuh, banyak yang percaya. Itulah akhir dari sisa-sisa terakhir perpustakaan Alexandria. Tidak ada satu ledakan besar, tidak ada satu hari pasti kehancuran. Yang ada hanyalah kehilangan perlahan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya, tanpa disadari, pusat ilmu terbesar dunia itu benar-benar hilang. Tidak ada satu jawaban pasti tentang kapan perpustakaan Alexandria benar-benar hilang. Yang ada hanyalah potongan-potongan cerita dan perdebatan yang belum selesai hingga hari ini. Sebagian menyalahkan api di masa Julius Caesar, sebagian lain percaya kehancuran terjadi bertahap mencapai puncaknya saat Serapeum of Alexandria dihancurkan. Ada juga versi yang menyebut hilangnya perpustakaan terjadi jauh lebih akhir saat penaklukan Arab atas Alexandria, meski banyak sejarawan meragukan kisah ini. Kebenarannya mungkin tidak sesederhana satu peristiwa. Perpustakaan itu tidak dihancurkan dalam satu malam. Ia dilupakan, ditinggalkan, dan dibiarkan mati perlahan oleh perubahan zaman, konflik, dan pergeseran nilai manusia. Dan disitulah letak tragedi sebenarnya. Bukan hanya bangunannya yang hilang, tapi juga ilmu-ilmu yang belum sempat diwariskan. Berapa banyak penemuan yang lenyap? Berapa banyak ide yang hilang sebelum sempat mengubah dunia? Kita tidak akan pernah tahu. Yang tersisa hari ini hanyalah nama besar Perpustakaan Alexandria sebagai simbol dari puncak kejayaan ilmu, sekaligus pengingat betapa rapuhnya peradaban. Karena pada akhirnya, sejarah tidak selalu hilang karena dihancurkan. Kadang, ia hilang karena dilupakan.